Ini agenda kita di pertemuan pertama ini. Mengapa orang perlu memperhitungkan nilai waktu uang? Kita akan mempelajari tentang apa itu biaya kesempatan, apa itu risk averse dan risk lovers, apa itu metode perhitungan harga aset. Ini adalah dasar dari bagaimana aset itu ditentukan harganya, ya. Lalu tentang konsep nilai waktu uang yang dasar, yang basic, yaitu compounding dan discounting. Kita akan membahas tentang ini. Ini adalah landasan teoritisnya, landasan pengetahuannya yang ini kalau kita pahami dengan tepat, itu akan memudahkan kita memahami berbagai konsep nilai waktu uang. Nanti saya akan jelaskan pengembangan dari konsep ini dan bagaimana penerapannya. Di pertemuan kedua kita akan belajar lebih dalam lagi, pertemuan ketiga kita akan belajar lebih dalam lagi, termasuk bagaimana kita mengoperasikan kalkulator finansial yang mungkin kita belum pernah gunakan sebelumnya. Ya, oke. Kalau misalkan saya menjelaskannya kurang jelas atau terlalu cepat, teman-teman tolong tulis saja di chat box-nya supaya nanti pada saat sesi tajab saya bisa menjelaskan ya. Nanti pada saat kita ada soal-soal, kalau teman-teman saya tanya tolong dicoba di rumah. Tapi kalau teman-teman misalkan bingung juga tolong itulah saya langsung bisa jelaskan untuk soal-soal ya. Untuk konsep kita nanti pada sesi tanya jawab. Oke ya. Cukup jelas teman-teman suara saya ya. Saya lanjut ya. Oke. Ini yang pertama, ini adalah sesuatu yang basic banget yang kita harus pahami. Teman-teman yang background-nya dulu kuliah di fakultas ekonomi, ya, atau suka membaca buku-buku bisnis, investasi, Anda saya yakin tidak akan asing dengan istilah biaya kesempatan. Ya. Kemarin ada peserta, beliau kuliah di fakultas ekonomi, dan setelah mengikuti ini, beliau memberikan testimoni seakan-akan seperti merefresh pengetahuannya yang dulu dia pelajari, dan itu tentu saja membuat pemahamannya akan lebih baik. Ya, kita lihat apa itu biaya kesempatan. Teman-teman, biaya kesempatan atau dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut sebagai opportunity cost. Itu adalah sebuah istilah, sebuah jargon yang banyak digunakan di dalam investasi maupun di dalam ekonomi. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalau saya punya sumber daya itu saya gunakan untuk satu kepentingan, satu keperluan, maka saya harus mengorbankan kepentingan atau keperluan yang lain. Sebagai contoh, kita memiliki uang, misalkan saya punya uang 100.000. Saya 100.000 ini kalau saya pakai buat makan, maka saya mungkin tidak bisa nonton karena duitnya nggak cukup. Sebaliknya kalau saya nonton berdua, mungkin saya nggak bisa makan berdua. Nah, ini ada trade-off. Ya. Jadi, biaya kesempatan itu muncul, ya, konsep ini muncul karena sumber daya kita relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan dan keinginan. Sumber daya yang terbatas ini, ya, dibandingkan dengan kebutuhan dan keinginan, mendorong orang untuk berpikir mencari alternatif penggunaan sumber daya yang memberikan manfaat atau keuntungan yang paling tinggi. Ya, jadi pada saat orang melihat ya sumber daya terbatas, maka mereka akan mencari alternatif penggunaan dana yang memberikan manfaat paling besar. Kenapa? Karena uang yang mereka miliki itu memiliki nilai. Ya, kemarin saya di IG saya sempat menyinggung nilai uang itu ada dua mazhab atau dua aliran. Satu namanya aliran metalis, ya, bukan suka musik metal ya, tapi itu istilah metalis. Yang kedua adalah aliran yang namanya chartalis. Yang mentalis menyatakan bahwa uang itu harus ya memiliki nilai dari bahan yang membentuk uang. Maka dia seringkali itu digunakan di standar logam, yaitu standar emas khususnya maupun standar perak. Sementara yang chartalis mengatakan uang itu punya nilai, tapi nggak usah dilihat dari bendanya, karena nilai itu diberikan oleh otoritas yang berwenang. Nah, sekarang ini di zaman modern, sejak tahun 71 kita menggunakan prinsip yang diusung oleh aliran chartalis, yaitu sejak Presiden Nixon melepaskan standar emas. Ya. Sehingga emas itu tidak lagi membackup uang, maka uang saat itu disebut sebagai currency. Nilainya ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang itu. Nah, sehingga rekan-rekan di sini prinsip utamanya adalah uang itu punya nilai. Maka nilai ini harus ya dibelanjakan untuk sesuatu yang juga punya nilai. Nah, dalam proses membelanjakan ini ada banyak pilihan. Dan pilihan-pilihan itu saling meniadakan. Kalau saya milih ini, saya nggak bisa milih yang lain karena uang saya terbatas.
istilah umumnya adalah sumber dayanya terbatas. Jadi, biaya kesempatan itu muncul karena ada trade-off. Saya nggak bisa memilih semua karena terbatas. Istilah ekonominya itu disebut sebagai marginal utility atau tambahan manfaat yang semakin besar itu ya yang akan dipilih. Ya, minta maaf, ini ngomongnya terlalu cepat ya. Ya, Fred, kecepatan, Fred. Tak pelanin ya. Buat teman-teman yang biasa, mungkin sudah biasa, buat yang belum biasa, ini tak ngikuti ya. Saya coba pelan. Kalau kembali ke habitat cepat lagi, tolong diingetin ya. Jadi rekan-rekan, sumber daya yang terbatas membuat orang harus memilih, dan orang memilih mencari penggunaan sumber daya yang memberikan manfaat yang lebih besar, yang paling tinggi bahkan. Ya, ini konsep biaya kesempatan. Nah, konsep ini itu nanti melandasi hukum nilai waktu uang. Ya, ini. Oke, sampai sini cukup jelas teman-teman? Tolong respon. Yang lain? Oke, thank you. Oke, saya lanjut ya. Nah, dari situlah kemudian kita melihat ke personal, ke individu. Itu ada macam-macam. Ada 3 macam, cuman yang saya tampilkan 2, ini yang saling bertentangan, yaitu risk averse atau istilah yang lainnya itu risk avoider, dan risk lovers atau istilah yang lain di buku-buku investasi disebut sebagai risk seeker. Nah, di tengah-tengah itu ada namanya risk neutral. Ya, itu saya nggak akan bicara secara teori, itu secara teorinya ada, ya, tetapi saya nggak akan cerita, saya ngomong yang bahasa populer aja. Risk averse itu istilah bahasa Indonesia adalah penghindar risiko. Sementara risk lovers itu adalah penggemar risiko, menyukai risiko, mencari tantangan. Nah, orang yang risk averse itu cirinya mereka takut kehilangan apa yang sudah dimiliki saat ini. Jadi mereka lebih mementingkan apa yang mereka sudah miliki sekarang. Sebaliknya, risk seeker atau risk lovers itu berani mempertaruhkan apa yang mereka miliki saat ini untuk mendapatkan keuntungan yang besar di kemudian hari. Nah, ini perbedaannya. Jadi sebagai contoh, kita dihadapkan pada pilihan investasi yang memberikan keuntungan sangat tinggi. Biasanya ini investasi dalam aset derivatif. Aset derivatif itu contohnya option atau opsi. Ya, itu banyak sekali ditawarkan, ya. Atau yang di bursa berjangka, itu juga sama. Ya, itu namanya aset derivatif. Aset derivatif itu aset yang nilainya diturunkan dari aset lain. Cuman sayangnya dalam praktek sehari-hari, seringkali yang terjadi itu mirip dengan judi. Padahal prinsip dari aset-aset derivatif itu sesungguhnya awalannya untuk hedging. Ya. Nah, jadi pada saat 2 orang, yang satu risk averse, yang satu risk lovers, ditawari kesempatan investasi. Contoh, kalau kamu simpan di sini, kamu akan mendapatkan keuntungan 1 bulan 5%. Ya. Orang yang risk seeker atau risk lovers sangat bergairah untuk dapatkan 5% tadi. Sementara yang risk averse akan berpikir, 5%, tapi uangku bisa hilang enggak? Nah, pada saat dijelaskan, ini ada risiko. Risikonya Pak, uangnya bisa hilang. Orang yang risk averse, dia memilih, enggak deh, saya enggak usah. Saya cukup puas dengan deposito 5% per tahun daripada 5% per bulan, duitku hilang. Tapi yang risk seeker atau risk lovers, dia berani mempertaruhkan uangnya untuk mendapatkan yang 5% tadi. Nah, ini perbedaan perilaku di antara 2 orang dengan karakteristik investasi yang berbeda. Ya, ini nanti akan memberikan pengaruh di dalam proses mereka menentukan pilihan-pilihan keuangan mereka. Ya, jadi sekali lagi seorang risk averse dia lebih menghargai apa yang mereka miliki saat ini ketimbang yang nanti akan mereka terima. Seorang risk lovers atau risk seekers itu lebih berani mempertaruhkan apa yang mereka miliki saat ini untuk mendapatkan keuntungan atau sesuatu yang lebih besar di kemudian hari. Ini ada orang-orang seperti itu. Ada orang yang netral, ya, tapi kita nggak akan bahas. Kita bahas 2 sosok personality, investment personality yang berbeda. Nah, umumnya orang itu adalah risk averse. Umumnya. Jadi kalau lihat 10 orang, mungkin 8 orang itu risk averse. Jadi yang risk seekers itu relatif jarang. Ya. Risk seekers dalam investasi